Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita akan membahas tentang 14 Maret hari Pi 2022, mekanisme penambangan baru. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke bawah. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Seperti yang diumumkan sebelumnya, jaringan akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menerapkan mekanisme penambangan baru. Langkah-langkah ini akan independen dan paralel dengan verifikasi KYC massal yang akan datang migrasi ke keseimbangan Pi blockchain mainnet efektif hari ini pada tanggal 1 Maret 2022 ketika video ini dibuat. Formula penerbitan hadiah menurut akan berlaku. Secara khusus tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan perkiraan batas pasokan bulanan, di mana B tetap konsisten selama sebulan dan menurun setiap bulan. Mekanisme penambangan tetap sama hingga 14 Maret mendatang pada 14 Maret hari Pi 2022. Mekanisme penambangan baru yang mencakup hadiah baru ditentukan dalam buku putih Desember akan berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi. Penggunaan aplikasi dan operasi node mengumumkan tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah hari ini pada 1 Maret 2022. Mengumumkan versi pertama formula penerbitan reward fungsi eksponensial menurut yang dijelaskan di bawah, di mana tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan pasokan bulanan. B hari ini turun menjadi 0,02367 Pi per jam yang akan tetap konsisten hingga Maret 2022 dan menurut setiap bulan setelahnya. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku setelah selesai masing-masing sesi penambangan Anda saat ini yang mungkin masih menggunakan tarif lama. Formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan pioner berada dalam batas total pasukan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di buku putih Desember. Fungsi eksponensial menurut ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, dan kelangkaan. Selain itu, ini mengukur penghargaan pioner atas kontribusinya ke jaringan dengan tepat. Meskipun B berkurang, perintis akan segera memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru. Pada 14 Maret hari Pi 2022, mekanisme penambangan baru akan berlaku bersama dengan jenis hadiah baru. Penguncian penggunaan aplikasi dan operasi node seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember bersama-sama versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru yang akan datang menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi selama fase mainnet. Langkah-langkah tambahan ini selanjutnya menunjukkan bagaimana periode closed mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodalan dan simulasi token. Harap dicatat bahwa formula eksponensial menurut di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan rewards, karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru.
Versi pertama ini dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi, dan asumsi terbaik. Seperti 35 miliar sisa pasukan untuk imbalan penambangan di masa mendatang, penguncian pioner, dan fakta ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, 35 miliar pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan sebenarnya banyak pi dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi mendasar. Mendasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian dapat mengarah pada penyusunan formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply limit dinyatakan pada P, hari, X, last day total meaning reward 1222 dan 35 miliar, di mana supply limit adalah output dari rumus ini mengalokasikan jumlah tertentu pi setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas, sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasukan yang tersedia. Last day total meaning reward sama dengan total hadiah penambangan pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. Faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang, dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah pi yang tersedia bagi pioner untuk ditambang di masa mendatang. Bagaimana B hari ini dihitung? White paper Desember menyatakan bahwa B akan sesuai secara dinamis untuk menjaga penerbitan hadiah penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih dari rincian. Untuk mempermudah, kami memulai B dinamis setiap bulan, artinya B akan tetap konsisten selama sebulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan B pada akhirnya setiap bulan. Dimulai dengan B yang tepat konsisten selama sebulan membantu perintis memahami implikasi dari 1. Batasan pasokan berlaku hari ini. 2. Mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru berlaku 14 Maret 2022. Dan 3. Sifat yang lebih dinamis dari B berpotensi di masa depan satu persatu. Mengingat bahwa konsep-konsep ini kompleks dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pioner, pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan ataupun kekurangan penerbitan pi yang menyimpang dari formula. Penerbitan hadiah sementara B cukup stabil bagi perintis untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang. Jadi, B baru efektif hari ini dihitung dengan menjumlahkan batas pasokan harian bulanan pertama dari rumus penerbitan hadiah di atas dan membaginya dengan 31 jumlah hari ini di bulan Maret untuk alokasi harian genap dalam sebulan, dan membaginya lagi dengan jumlah convention hadiah penambangan dari semua perintis aktif pada hari terakhir bulan Februari, termasuk kelipatan hadiah tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka, dan diperkirakan kelipatan penguncian, penggunaan aplikasi, dan hadiah node dalam mekanisme penambangan baru di bulan Maret. Silakan lihat hingga di white paper Desember. Bagian rumus pembangunan mainnet untuk memahami cara penghitungan B. Interaksi serupa akan terjadi setiap bulan ke depan. Misalnya, pada tanggal 1 April, B akan dihitung ulang berdasarkan batasan supply untuk bulan kedua dari formula ini, dan jumlah semua
convention hadiah dari semua pioner yang aktif. Dari hari terakhir bulan Maret, B ini akan tetap konsisten hingga April dan diperbarui lagi pada 1 Mei. Ketika B tetap konsisten dalam sebulan, jumlah total Pi yang benar-benar ditambang setiap bulan bervariasi dengan total kontribusi aktual dari perintis penambangan yang aktif di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total Pi yang benar-benar ditambang akan dibagikan dengan jumlah yang awalnya diproyeksi oleh rumus. Setiap penyimpanan aturan 2 angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada persediaan Pi yang tersisa. Di sisi periode penambangan yang tidak terbatas, bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas, MIS, asumsi 35 miliar sisa pasukan imbalan pertambangan. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan penerbitan Pi yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpanan seperti itu setiap bulannya besar secara konsisten, jaringan dapat dipindah ke versi model B yang lebih dinamis di mana pengeluaran bulanan Pi tetap konsisten tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan ataupun kekurangan penerbitan terhadap batas pasukan yang ditargetkan, dan semakin kecil peluang penyimpanan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemajuan B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Apa yang bisa dilakukan oleh pioner? Meskipun tingkat penambangan dasar telah turun, hadiah penambangan baru akan segera hadir. Kami akan membuat pengumuman lain pada hari Pi 14 Maret untuk memulai mekanisme penambangan hadiah baru dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi lain. Sampai saat itu, Anda dapat terus meningkatkan tingkat penambangan individu Anda selama 2 minggu ke depan dengan terus menambang seperti sebelumnya untuk menerima tingkat penambangan dasar seluler sistem yang baru, menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk mekanisme hadiah lingkaran keamanan, mengundang teman Anda untuk menambang Pi untuk meningkatkan hadiah tim rujukan, dan mengingatkan tim rujukan Anda yang ada kepada saya. Selain itu, perintis harus menyiapkan konfigurasi penguncian mereka, melihat bagaimana penguncian dapat meningkatkan laju penambangan mereka di antarmuka simulasi penambangan baru, dan berkomitmen kepada konfigurasi penguncian sebelum mekanisme penambangan baru berlaku pada 14 Maret. Harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk pengaturan konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi persentase penguncian dan semakin lama durasi penguncian, semakin tinggi peningkat penambangan kuncian Anda.